A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Pak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang Allah muliakan. Pertama, kepada segenap pengurus yayasan Al-Hikmah, ada Pak Andi Arif, pengurus IKM Al-Hikmah, ada Pak Suharjo, kemudian Ustadz Dai Musti, Bapak Imam kita, ada Ustadz Khairudin seperti Bilal. Yang saya banggakan panitia Ramadan yang dipadikani oleh dua orang Twitter, Bapak Ahmad Sodikun dengan Bapak Haji Hatta. Kalau di proklamator ada Soekarno-Hatta, ini ada Sodikun Hatta, yang mudah-mudahan telah membuat Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang paling bergembira, paling bahagia adalah seluruh jamaah salat isya dan insya Allah lanjut dengan tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari ini tampil saya sebagai pembicara di podium, bukan mewakili Ustadz, bukan mewakili dai, dan mewakili pensiunan. Moga-moga benar-benar ada bahagia di rumah kita semua. Bahagia karena kita telah sampai pada hitungan 10 hari terakhir menjalankan puasa dan insya Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Semoga kita benar-benar bahagia karena lahir batin mengetahui yang luar biasa kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Bersyukur semoga terpanjat kepada kita ini bahwa kita amanah itu berjualan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ringanlah hati kita, tulus niat hati kita hadir menyemarakan Masjid Al-Hikmah ini dalam rangka memberi panggilan suci, mengibadahkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan yang Maha Kuasa semata-mata karena ridho-Mu. Salam dan salam semoga tercurah terlimpah kepada insan mulia, manusia pilihan, pendakwah agung Al-Quran, pelita dunia, Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya kelak terbayangi dengan sejuknya syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk untuk saya ingin bertanya kepada hadirin dan mau dijawab nanti, kalau tidak lanjut ke sebelumnya. Kalau kita masuk era olahraga, ada istilah Bapak penyisian, Bapak semifinal, dan Bapak final. Mungkinkah, adakah, bisakah kontingen masuk final tanpa lolos dalam babak penyisian dan babak semifinal? Jawabnya tidak mungkin ya. Baik. Benar ya, nggak mungkin ya. Nah, analog dengan itu, kita semua di sini sudah masih babak final dalam syahrul Ramadan. 10 hari terakhir merupakan keminanan. Babak final selaku umat menjalankan puasa. Mudah-mudahan final kita betul-betul telah menembus babak pertama, 10 hari pertama dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari kedua dengan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan sekarang mudah-mudahan betul-betul tercapai itu binana, tertinggal kita dari sunatan api dari karena izin Allah. Hadirin yang berbahagia, kalau jamaah hari ini melihat saya di sini, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Nanti akan saya sampaikan beberapa
topik, karena saya ditebani beberapa topik ya. Di depan sana tertulis hubungan antara munafik dengan puasa. Di undangan puasa dengan korupsi. Kemudian pada saya, bahayanya orang tidak sholat atau orang Islam meninggalkan sholat. Saya mau pilih mana ini? Paling ringan aja. Saya akan pilih yang ringan, yaitu puasa, munafik, dan korupsi. Mudah-mudahan benar dari semua hal itu saya. Dari gedung saya akan membagi 3 alinea. Pertama, arti daripada jujur topik. Kemudian ada yang kedua, pendalaman materi, dan yang ketiga penutup sebagai kesimpulan. Dalam menit pertama, arti puasa adalah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham, dari bahasa Sanskerta mengatakan puasa, yang artinya maknanya hidup dekat dengan Allah, dengan Tuhan melalui doa. Jadi orang merasa hidup dengan Tuhan dekat kalau dia berdoa. Doa merupakan jembatan mereka yang meyakini bahwa puasa itu jembatan dengan doa ketemu atau berdekatan dengan Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini menurut Sanskerta. Menurut bahasa Islam, puasa adalah bahasa Arab aslinya saum. Maknanya adalah menahan diri dari nafsu makan, nafsu minum, nafsu indera mata, indera yang lain, hubungan suami istri yang di waktu siang, berbohong atau berbuat jahat dan sekalinya yang lain yang sejenisnya, dengan syarat tentunya, syarat dan waktu tertentu. Itulah makna puasa. Jadi puasa merupakan gerakan aktif dari jiwa dan raga dalam upaya mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muaranya adalah terpeliharanya ketakwaan kita kepada Allah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya dengan sekuat tenaga, dengan sebaik mungkin, dengan sekusuk mungkin, dengan setawadhu mungkin. Ya. Puasa juga salah satu dalam rukun Islam, merupakan pilar keikhlasan, pilar keyakinan. Itu puasa. Jadi kalau orang puasa nggak punya ikhlas, tidak bisa cara ikhlas dan yakin, sia-sia. Hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Sekarang masuk ke yang kedua, arti munafik. Upaya yang berpura-pura setia, tapi sebenarnya khianat. Mulut berkata iya, hati tidak. Mulut berkata cinta, hatinya benci. Mulut mengatakan oke, saya datang, tapi ingkar hatinya. Sering dusta, berbohong, berkhianat, fujur. Fujur itu ingin menonjol dalam hal yang baik-baik, ingin dipuji orang, ingin memperoleh suatu perhatian luar dari orang lain, senang merasakan, jadi suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini berbahaya. Mudah menyalahkan orang lain dengan tanpa alasan yang jelas. Yang penting saya sudah bisa mendiamkan dia salah. Bahayanya adalah luar biasa. Untuk diri sendiri, orang munafik tidak akan mendapat teman, tidak akan mendapat teman. Akibat daripada kecurangannya, dia pasti dijauhi orang. Kenapa? Ini kelihatan. Tidak mudah melihat orang munafik di antara kita. Kalau dari rasio pendekatan 100 orang itu, satu munafik, 100 bisa rusak semua. Ini pengaruhnya. Jadi rasionya 1/100 ya. Kalau di 100 orang ada satu orang munafik, bahayanya 100-100-nya bisa munafik semua. Inilah pengaruh seorang munafik. Berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain. Kemudian mengapa orang munafik kok bisa, kok suka, kok mau? Ternyata ada daya tarik. Setiap dia berbohong dan berhasil membuat orang lain, bangga luar biasa. Kebanggaan itu hanya melahkan syukur dia, sehingga hanya merasa bangga menjadi orang yang munafik. Bisa membohongi orang itu bangga dia. Dia bisa
rasakan nikmatnya hasil kebohongan. Ini aneh sekali. Itulah munafik. Jauh daripada iman, itu yang paling mendasar. Munafik. Sekarang dalam lingkup luas, apa bahayanya seorang munafik? Menurut pandangan Islam, ini mohon diyakini, karena ini kalau tidak yakin dengan ini, kita juga akan parah. Bahwa satu munafik bisa membawa orang atau gelombang kelompok atau masyarakat bahkan masuk dalam tatanan peradaban yang terendah tanpa ada peradaban. Ini berbahaya dalam masyarakat. Walaupun seakan-akan kalau kita tidak mengenal tata aturan yang baik, maka apa yang terjadi? Hati kita tidak pernah enak bertempat dimanapun kita berada. Nah sekarang yang ketiga, korupsi. Ini sarangkum aja dia gampang. Perbuatan melawan hukum, mencari keuntungan pribadi, menggunakan fasilitas yang tersedia yang dimiliki oleh negara. Jadi kan misalnya ada penyalahgunaan, korupsi penyalahgunaan, kemudian ada unsur negara rugi, dan yang terakhir adalah memperkaya diri dan orang lain. Nah karena ada negara, saya ingin tanya, sekarang kalau misalnya uang yang dikorup itu bukan uang negara, misalnya uang arisan, korup apa enggak? Uang koperasi, uang masjid, apa itu korupsi? Soalnya ya, korup itu unsurnya adalah penyalahgunaan. Ada yang dikorup dari uang negara ya. Kemudian memperkaya diri dan orang lain. Kalau yang dikorup itu bukan uang negara, korup itu bukan. Tadi saya sebutkan uang arisan, uang RT RW, uang masjid bisa. Terserah nanti Bapak Ibu mengatakan. Yang penting korup adalah negatif karakter, ya. Jika kita hubungkan dengan kemunafikan, maka korupsi merupakan akibat daripada sifat yang tidak amanah, sifat yang tidak jujur, sifat yang mudah bohong. Inilah kaitan korupsi dengan amanah, yang biasa korupsi dengan munafik. Mengapa orang bisa suka menjadi koruptor? Ini pertanyaan yang tidak lazim, tapi nyatanya banyak orang suka korupsi. Jangan salah. Kira-kira apa sebabnya? Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar bahwa korupsi adalah identik dengan kekayaan. Koruptor berharapan koruplah jalan kekayaan saya, hanya dengan koruplah saya bisa kaya. Itu pendapat orang yang suka korup, dan ini memperempinkan daripada orang munafik. Ya, hati-hati. Jadi dengan kata lain, koruptor itu pasti munafik. Jadi sekali lagi, korup identik dengan kekayaan. Orang menganggap saya akan kaya kalau saya korup. Kalau nggak korup, miskin saya. Itu pendapat seorang yang memang meyakini bahwa koruplah jalan kaya dia. Baik, sekarang masuk pada pendalaman. Puasa hakikatnya sebagai media penempaan diri, penempaan iman, penyaji atau penguji takwa, penggembleng mental, pembimbing pelaku perilaku, penuntun kata tutur kata, pengendali nafsu, dan bermuara pada pembentukan pribadi Islam. Jadi membentuk kepribadian yang Islam. Ini yang kemudian jadi fakta dunia. Ada seorang ahli yang tidak yakin dengan itu, maka dia melakukan survei berkelas dunia ke 200 negara. Ini saya agak selamikan sedikit. Dan nanti bahasnya. Ini ada suatu perbandingan antara negara Islam, negara tidak Islam, negara setengah Islam, setengah tidak. Nanti kita lihat dalam masjid. Dan kepribadian Islam inilah yang seharusnya terpagar, lestari hingga ketemu atau kita selama Ramadan berikutnya.
Artinya apa? Penggelingan 330 hari itu hanya saat kita melatih diri. Jadi suksesnya puasa bukan di hari itu. Bukti bahwa orang mendapatkan Lailatul Qadar bukan pada 30 hari yang kita lakukan dosa, tetapi setelah itu 11 bulan kemudian seperti apa kelakuan kita, seperti apa perilaku kita, seperti apa tabiat kita. Kalau ternyata kita setelah puasa lepas kemudian kita bebas, seperti lepas dari tahanan, inilah yang keliru. Inilah yang kemudian apakah pertanyaan itu muncul setelah puasa lewat. Jadi Ustaz yang kemarin bertanya, senang apa senang setelah puasa lewat? Jawabannya senyum-senyum aja. Dalam hati mungkin udah nggak ada beban nih. Padahal bukan itu. Itulah makna keberadaan yang harus kita kejar. Setelah 11 bulan setelah puasa, itulah makna puasa sesungguhnya. Itulah karakter yang kita bentuk selama puasa. Latihanlah sebulan puasa, kita praktekkan di 11 bulan berikutnya hingga ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Seperti itu. Inilah yang sering kita lupa, bahwa begitu Ramadan lewat, kita malah bersyukur, malah berbahagia. Penggulingan nurani tak berbekas sama sekali, seperti apa, hilang begitu saja. Inilah sangat-sangat disayangkan ya. Hadirin yang berbahagia, sebagai alumni Ramadan semestinya kita benar-benar menjadi insan fitri. Fitri artinya suci, setelah terlahir kembali, saat terlahir kembali bak kertas putih tanpa noda. Itulah target orang-orang yang melakukan puasa. Jadi jika bicara tentang munafik dan korupsi, mungkinkah insan fitri alumni Ramadan tergerak hatinya untuk munafik, terpikir hatinya untuk korupsi? Mungkin enggak? Harus tidak mungkin. Tegas kita katakan, hati kita katakan, lahir batin tidak mungkin. Lepas kita katakan di Ramadan, jangan terpikirlah untuk menjadi orang yang munafik dan koruptor. Itu dua karakter yang paling buruk tentunya. Hadirin, ini pula yang menjadi salah satu indikator tanda-tanda bahwa orang itu, kita selama ini, kalau kita bisa mempertahankan nilai-nilai Ramadan setelah Ramadan, bukti bahwa Lailatul Qadar kita terima, insya Allah. Amin. Kesimpulan, supaya singkat aja, ini udah paling menit, udah kurang 5 menit ya. Ini nyambung teman, soalnya sampul libur ya, boleh kita dikit. Kesimpulan yang akan saya sampaikan dalam ilustrasi ini bukan menyebut nama atau negara asal. Saya tidak ingin menimbulkan kecemburuan peradaban. Saya tidak ingin menimbulkan kesan bahwa itu adalah hanya orang-orang tertentu. Sengaja saya sembunyikan siapa pelaku survei dan dari mana dia. Tentang kaidah keislaman, kaidah ya, bukan akidah. Kalau kaidah itu nilai-nilai norma kehidupan, tapi kalau akidah adalah norma-norma ibadah atau tata ibadah. Tidak. Untuk menghindari kesemburusan, maka saya akan coba sebut saja satu orang ahli yang begitu nafsu untuk membuktikan seperti apa sih kebaikan-kebaikan insan Islam. Dia datang pada 200 negara, kemudian ingin tahu siapa negara mana atau siapa negara mana yang ternyata memperoleh nilai tertinggi, terbaik dalam menegakkan kaidah Islamnya. Ini pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab, saya minta tolong untuk 50.000 aja untuk menjawab yang benar. Negara mana yang terbaik dalam penerapan nilai keislaman? Mas Mark, Pak Madiman, Mas, udah Asbid, siapa? Pak Ketua. Kalau nggak ada yang tahu, alhamdulillah, sungguh nggak keluar. Ada 50.000 siapkan yang bisa jawab. Ternyata negara yang terbaik
dalam menerapkan keislaman adalah Finlandia, New Zealand, Selandia Baru. Kedua nih Selandia Baru atau ketika Kanada dan Finlandia. Mengapa mereka? Pertanyaannya loh, kan dia bukan Islam, mereka bukan Islam. Ya, negara itu hanya berpenduduk kurang lebih 6 juta dan 1,3% lah hanya ada orang Islam. Tapi nilai keislaman sangat terlihat di sana. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia? Di mana urutan Indonesia? Di mana urutan keislaman Indonesia? Jangan bicara agama Islam ya, tapi keislaman, nilai-nilai keislaman. Justru berkembang baik di negara yang tidak muslim. Ini jangan kita kemudian merasa loh biasa saja. Ini kita harus tersinggung. Kalau di dunia ada sesuatu yang baik, di dunia ada apapun yang baik, Islamlah harus bisa. Kalau di dunia ada sesuatu yang luar biasa, Islamlah bisa. Bukan yang lain. Islam diturunkan sebagai pelita dunia, sebagai rahmatul alamin, kemudian sebagai agama penyempurna, agama sepenuhnya. Jadi kalau ada yang baik, pasti dari Islam jalan yang lain. Kemudian jangan merasa ya apalah biasa saja. Itulah sebabnya banyak mengatakan, oh, maaf sekali, di luar Islam banyak mengatakan Islam itu adalah kuno, Islam itu adalah terbelakang. Ini sebabnya kita yang buat, bukan agamanya. Jadi kita harus merasa terdorong bagaimana supaya kita menjadi Islam yang kritis untuk melihat itu. Ya. Di sana Selandia Baru terlihat bersih dan tertib dalam tatanan kehidupan, tegak dalam sistem peradilan, tidak jual beli perkara, tidak ada itu. Kemudian transparan dalam bisnis, jauh dari karakter korup. Pertanyaannya, Indonesia di mana? Nggak usah jawab. Pak Zaid dan Pak Zaina, untuk buat saya tiga, Pak Zaid ada 3, Zaina, saya ketua sekarang. Saya tahu beliau tahu Indonesia di mana, ranking berapa? Berada dalam, saya sampaikan saja, berada dalam kisaran 100 sampai 200. 100 pun tidak sampai. Jadi urutan ke 99 pun nggak sampai ke situ. Loh, kalau kita di luar memang agama lain tidak mendidik kebaikan, pasti. Memang agama lain tidak mendoakan, pasti mendidik. Tapi seharusnya kalau ada yang baik, sekali lagi katakan, jangan agama lain. Islamlah yang makan banyak. Ya. Sebagai penutup, meskipun saya bukan siapa-siapa, saya sebagai pensiunan biasa, saya ingin punya ajakan kepada yang sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kita ingin menubah dunia Islam menjadi baik, jangan pandang orang lain, tengoklah diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri. Dari diri. Jadi the big thing, berpikiran yang besar sekali, boleh berpikir, tapi do small. Lakukan yang kecil, yang bisa betul-betul sesuai dengan kemampuan kita. Yang kapan? Kapan melakukannya? Sekarang, bukan besok, bukan lusa. Itulah cara bagaimana kita merubah dunia. Ya. Kalau pribadi telah terbentuk, maka menjadi formatif keluarga. Keluarga terbentuk, formatif masyarakat. Masyarakat terbentuk, formatifnya bangsa. Bangsa terbentuk, formatif dunia. Itulah tahapan-tahapan pembentukan karakter mulai dari diri sendiri. Ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada saran, adalah saran pada diri sendiri. Ada ajakan pada diri sendiri. Kritik pada diri sendiri. Dan lainnya untuk semua. Yang lain, mudah-mudahan di suatu lain saya bisa menyampaikan hal yang lain pulang. Karena masih ada PR saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.